Hindari 4 hal ini kalau kamu ingin bisa baca kitab. Yang pertama yaitu jarang membuka kamus. Jadi kitab kuning itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa daerah kita masing-masing. Jadi sangat wajar jika kita itu membutuhkan yang namanya kamus. Yang tidak wajar itu adalah ketika kita sudah tidak bisa bahasa Arab, kemudian tidak punya mufradat, dan ditambah lagi jarang membuka kamus. Tentu kita tidak akan bisa yang namanya membaca atau bisa memahami yang namanya kitab kuning. Kemudian yang kedua yaitu jarang mutolaah atau murojaah. Jadi mutolaah ataupun murojaah ini adalah hal yang sangat penting agar kita bisa membaca atau memahami kitab kuning tentunya. Jadi kalau kita jarang mutolaah atau murojaah, jangan harap kita itu bisa memahami yang namanya kitab kuning. Karena mutolaah dan murojaah ini adalah hal yang membuat kita menambah pemahaman kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu jarang latihan atau jarang praktik. Jadi percuma kita menguasai materinya, memahami materinya, semuanya. Percuma kalau kita itu jarang latihan untuk membiasakan diri kita, baik itu membaca, mencari kedudukan, dan lain sebagainya. Atau kita itu jarang latihan untuk praktik, yaitu seperti tadi menentukan kedudukan, kemudian latihan praktik untuk mengartikan. Jadi kalau kita jarang melakukan latihan ataupun praktik ini, jangan harap kita itu akan bisa memahami yang namanya kitab kuning. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari yaitu jarang diskusi ataupun simaan kepada guru ataupun kepada teman kita yang sudah bisa. Jadi kalau kita jarang melakukan ini, maka jangan harap kita itu bisa memahami yang namanya kitab kuning. Karena hal ini kita lakukan untuk menyimak sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana kita menguasai daripada kitab kuning tersebut. Kita jangan sampai berdiam atau tetap dalam kesalahan kita, tidak ada yang mengoreksi. Nah, jadi keempat hal itulah yang harus kalian hindari jika kalian ingin bisa kitab kuning. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.